Jadi sebetulnya apa sih yang melatar belakangnya seorang Ibu Mur waktu itu kan bisnis udah jalan ya Mustika Ratu. Kenapa kok lari harus punya franchise Miss Universe dengan membuat Putri Indonesia? Apa waktu itu ceritanya? Tisir, ayahnya Bu Muriati itu sepupunya Ibu Kartini. Oh, Jadi bisa dibayangkan kan memang agak progresif gitu ya. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa keluarga kami juga seperti itu, sangat terbuka. benar kan? Betul. Jadi betul sebetulnya sekali. tujuan akhir dari penyelenggaraan Putri Indonesia apa sih? Mau tanya sama Ibu Putri, Ibu sudah menjadi wanita hebat di negeri ini. Mau bertanya, sewaktu kecil cita-citanya jadi apa sih Bu? Jadi Putri Indonesia. Nah itu. Terus apa Kurang tinggi soalnya. apa jadi direktur atau anggota dewan? Apapun itu ibu sangat luar biasa, bisa menjadi berkah. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Vena Melinda. Dan kali ini, aku seneng banget karena bintang tamu saya tuh bukan hanya cantik paripurna. Catet ya. Cantik paripurna itu apa sih, Mama Vena? Cantik paripurna itu inner dan outer ya, inside out. Waduh, jadi ini namanya Ibu Putri Kuswisnuwardani MBA. Beliau ini bukan hanya sebagai ketua yayasan dari Putri Indonesia, tapi juga sebagai satu-satunya perempuan di One Team Press. Dan Baru ini 2 kali. dan ini kayaknya tercantik di antara 9 One Team Press yang lain yang semuanya laki-laki. Jadi kali ini guys, aku ada bintang tamu yang luar biasa yaitu Ibu Putri. Halo Bu Putri, apa kabar? Long time no see ya. Long time no see. Iya. Jadi terakhir guys, aku itu dibina, dibina karena dulu kan Putri Indonesia juga ya secara tahun 1994 dan Ibu Putri itu sama Ibu Muriati termasuk salah satu idolaku. Kenapa? Karena mereka itu terima adalah kasih. perempuan-perempuan hebat, bener loh. Terima kasih. Karena aku tahu banget ya sepak terjangnya Ibu Putri karena selain juga menjadi dulu adalah termasuk presiden komisarisnya Mustika Ratu ya Bu ya. Iya, Terus betul. karena jadi One Team Press sekarang mengundurkan diri untuk dedikasinya untuk Indonesia. Nah, Amin. One Team Press tuh apa? Banyak yang nanya Bu. Oh, gitu. Iya, One Ya, Team Press ya, tuh ya, apa? sekalian. Kerjanya apa? Nah itu sekalian dijelasin. Tapi yang jelas One Team Press itu adalah lanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung ya. Dulunya Dewan Seperti Pertimbangan. itu ya. Jadi ini bagi yang sekolah tata negara harus tahu. Jadi ada 9 One Team Press dan itu kerjanya luar biasa dan itu dipilihnya benar-benar dari presiden. Jadi nggak Betul, sembarangan. betul. Langsung aja kita mulai Bu. Apa sih One Team Press itu? Terus kerjanya apa aja? Dapat gaji nggak? Nah itu banyak yang nanya. Karena kan gitu. itu kan terpilih ya dari Iya. semua tokoh-tokoh Iya. nasional di Republik ini. Iya. Boleh Bu, silahkan. Dipilih memang dan kebetulan mungkin saya walaupun di atas 60 tahun tapi masih termuda. Karena biasanya memang dipilih yang sudah pengalaman. Jadi bisa memberikan nasihat dan pertimbangan, kita bilangnya nastim ya, nasihat dan pertimbangan untuk presiden. Di semua situasi. Seperti saat ini kita dari bulan Maret sudah pandemi, itu banyak sekali sudah ada lebih dari 20 nastim dari saat itu hingga sekarang ini. Jadi kita nggak boleh bilang apa yang kita jadikan masukan kepada presiden, tetapi
hampir semua situasi kondisi yang ada yang kita alami saat ini bagian dari tugas One Team Press memberi masukan kepada Presiden. Jadi kita bersembilan ini masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada 2 mantan Menko, Pak Wiranto, Pak Agung Laksono, kemudian kami sendiri dari pengusaha ada Pak Dato Sri Tahir, kemudian ada Arifin Panugoro, itu pengusaha, Pak Mardiono juga selain dia pengurus partai dan calon ketua PPP juga, beliau juga pengusaha juga. Jadi memang banyak sepak terjang daripada anggota One Team Press itu dari sisi yang berbeda-beda. Ada Habib Lutfi juga. Oh iya, dari keagamaan ya. Yes, jadi memang Pak Jokowi sendiri Presiden memilih berdasarkan yang menurut beliau bisa memberikan masukan selama 5 tahun pemerintahan ke depan. Itu merupakan panggilan dan pengabdian juga ya. Apa yang bisa kita kontribusikan baik secara pribadi maupun kolektif untuk negara, ya panggilan negara sih nomor 1 harusnya ya. Jadi sebagai warga negara loh ya. Jadi saya pikir ini sebuah kehormatan untuk bisa membantu Bapak Presiden, dan saya melihatnya juga keterwakilan perempuan ya, itu penting sekali itu. Jadi kalau udah menyentuh esensi itu pasti ketua saya Pak Wiranto selalu pasti mengajak saya karena tentunya saya lebih tahu banyak mengenai field itu. Jadi ya bagi saya ini adalah kesempatan untuk saya bisa memberikan kontribusi yang nyata, yang lebih luas, lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Kalau di swasta tentunya juga ada kontribusi, yaitu mempekerjakan orang banyak, ya kan, lapangan kerja. Saya dulu di organisasi juga di Kadin, terakhir wakil ketua umum, juga banyak memberikan kontribusi dari segi kebijakan, pengusulan kebijakan kepada pemerintah. Nah, kalau ini langsung kepada Presiden. Jadi apa yang kami lihat masih belum berjalan, misalnya di pembantu beliau gitu ya, di para menteri dan sebagainya, kan kita mengundang mereka ya secara. Oh, bisa juga ya mengundang menteri. Wow, mengundang. keren. Selain DPR guys, ini One Team Press-nya luar biasa loh kewenangannya. Oke, tapi yang jelas nggak bisa kita publikasikan ya apa yang bisa menjadi dipublikasikan itu. Kenapa tuh kira-kira Bu Putri? Itu tertulis di undang-undang. Jadi ya tentang keterbentuknya One Team Press kan ada ya di Undang-Undang Dasar 1945 jadi, guys. Itu diwajibkan Presiden mempunyai tim penasehat yang memberikan masukan kepada beliau, tetapi memang tidak boleh karena ya banyak juga rahasia negara kan gitu. Jadi tidak diizinkan untuk dipublikasikan. Wow, tuh kan guys. Jadi kalau ngelihat Ibu Putri itu saya kayak ngelihat Ibu Muriati Sudibyo. Aku tuh mengakui ya Bu Putri, aku nggak akan bisa seperti ini, bisa menjadi anggota DPR RI, bisa jadi pemain sinetron, itu digodok bener sama yang namanya biasa. Ibu Muriati Sudibyo. Itu saya setuju. Aduh. Jadi memang para putri Indonesia itu orang cantik, pintar banyak. Betul. Ya kan? Tapi untuk menjadi seorang putri Indonesia dengan tugas beban yang berat sekali ya kan? Vena ngalamin sendiri dan didorong untuk bergaul dengan para pejabat di usia yang sangat muda, bukan sekarang loh, Ven. Tahun 2000 berapa? 4 ya? Mending Bu, saya 1994. Ya, bayangin berapa tahun yang lalu? Aduh, hampir 26 tahun yang lalu guys. Masih sangat muda kan? Itu kan redek juga ya, gemeter juga. Nah, ya. Jadi kenapa aku bilang ya guys, aku pingin banget buat podcast sama Ibu Putri. Sebenarnya pengennya tuh podcast pertama sama Ibu Putri. Iya. Tapi kalau nunggu waktunya Ibu Putri mesti sabar ya guys. Dan alhamdulillah nih akhirnya kata Mas Mega kalau ketemu Bu Putri itu susah. Ternyata aku beruntung. Makasih ya Bu Putri. Sama-sama. Bu Putri,
bisa kayak begini menjadi seorang perempuan yang produktif meskipun usia 60 tahun nggak ketahuan ya, karena kan ada produk hijab ya, Mustika Ratu ya. Tapi itu apa sih, didikan dari Ibu Murkah atau bagaimana sih Bu, mempunyai karakter yang begitu kuat? Tentu ada, bahwa pertama memang saya beruntung dibesarkan di dalam keluarga di mana perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan. Padahal orang Jawa asli. Orang Jawa asli, tapi ya ibu saya kan setengah keraton. Keraton itu kan tentunya sangat konservatif ya. Tapi setengah lagi pesisir. Ayahnya Bu Muriati itu sepupunya Ibu Kartini. Jadi bisa dibayangkan kan, memang agak progresif gitu ya. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa keluarga kami juga seperti itu, sangat terbuka, demokrasi ya, banget ya. Perempuan dan laki. Kebetulan ayah saya juga begitu. Ibu bisa begitu karena memang diizinkan kan, betul. berfitrah oleh ayah saya. Jadi beruntung saya punya kesempatan dan melihat sendiri ibu saya seperti apa gitu ya, bahwa dia menjadi dirinya sendiri sebagai perempuan dan bukan menjadi feminis ya, tetapi betul. memang merasa bahwa laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama, Equal, itu ya? aja equal. Betul. Itu tentu melatar belakangi itu. Kemudian di dalam perjalanannya ya saya hanya melakukan apa yang terbaik yang saya tahu, itu saja. Pokoknya I'll do my best, doa udah jalan. Wow. Gitu. Dalam pekerjaan swasta, dalam organisasi, sampai akhirnya saya mencapai posisi ini. Jadi intinya ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba ya. Kenapa Ibu Putri itu bisa mau taruh di swasta, bisa di pemerintahan, bisa juga. Jadi itu benar-benar memang darah mengalir ya. Darah mengalir. Jadi, dan latihan kali ya. Seperti kamu juga kan, latihan jadi Putri Indonesia akhirnya terbiasa. Betul. Tapi ini kita beruntung loh ya, Putri Indonesia yang sekarang maksudnya. Kalau dulu zaman saya ya Bu ya, benar. itu benar-benar aduh. Orang juga masih memandang sebelah mata ya kan. Betul. Nah, Bu Putri, ini tadi aku udah ngomongin masalah Ibu Muriati. Sehat kan ya Bu Muriati? Alhamdulillah. Usianya sehat. boleh tahu berapa? 92, Guys, 93. Coba, can you imagine? Iya. Dan masih produktif ya? Iya. Secara pemikiran, Iya. gagasan, Iya. kira-kira apa harapan Ibu Muriati terhadap putri-putri Indonesia yang sekarang? Kan membawa nama baik bangsa loh sekarang ini, luar biasa loh. Jadi ya memang beliau inginkan kesempatan yang sudah lebih luas dibandingkan yang beliau hadapi, saya hadapi, bahkan Vena hadapi, harus dimanfaatkan dengan maksimal. Artinya apa? Ya kita kalau berlomba ya tujuannya tentu menang. Setelah menang apa? Lakukan sesuatu. Kamu sudah lebih dikenal, harus ada sesuatu yang menjadi goal untuk bisa dibawa ke next step, kan gitu. Tuh kan. Jadi ini putri-putri Indonesia yang sekarang, tapi saya lihat juga wah ini luar biasa ya. Requirement-nya udah lebih luar biasa ya dibanding dulu, tapi emang zaman ya. Dan seberapa optimis sih Bu Putri melihat kemampuan pemudi-pemudi kita nih, perempuan-perempuan Indonesia gitu ya, untuk bisa menang di Miss Universe. Karena kita lihat kan kalau dari segi kualifikasi udah oke. Cuma mungkin keberuntungannya ya masih. Dan terakhir itu kalau nggak salah Federica top 10 ya untuk Miss Universe. Nah harapannya untuk yang baru nih si Ayu. Harapannya untuk Ayu mah tentunya setinggi mungkin ya. Kalau melihat dari bahan baku, kan kita kalau mau masak tuh bahan baku dulu ya. Bahan baku ya semua ada di Ayuma. Dia juga pendidikannya bagus ya. Dari sarjana hukum Erlangga, kemudian secara fisik juga bagus, pengetahuannya juga bagus, keberanian bicaranya juga bagus. Nah, tentu tadi Vena juga mengatakan keberuntungan. Ya, tiap tahun itu persaingan beda-beda. Kadang satu tahun lebih ketat, kadang di tahun-tahun tertentu yang menonjol hanya lebih sedikit. Jadi ya nanti bisa dilihat nih ya tahun ini seperti apa persaingan di Miss Universe. Tapi optimis ya. Tapi saya karena bahan optimis. Bakunya tadi ya. Yes, bahan bakunya sudah ada, tinggal sekarang chefnya memasak ya kan.
Jadi chefnya kan dalam hal ini YPI dan kerjasama dengan Ayuma sendiri tentunya. Dan sekarang sudah banyak sekali sponsorship ya. Betul. Karena sudah melihat sendiri setelah Hasilnya. menjadi Putri Indonesia ada yang wah banyak banget ya mantan-mantan Putri Indonesia yang kiprahnya sekarang luar biasa. wow. Salah satunya saya guys ya. Betul. Meskipun sudah pensiun juga dari politik tapi tetap saya merasakan gini loh Bu Putri. Tadi kembali Bu Putri bilang, di usia muda saya harus bisa Digodok. bergaul dengan Yes. pejabat. Yes. Saya ingat Bu Putri. Ingat kan? Waktu itu tugas sama Ibu Mur. Dulu saya tuh orangnya gini loh. Mencucu kata orang Jawa. Betul, Nggak betul. fleksibel. Tahu nggak Ibu Mur ngomong apa? Saya kan duduk di belakang, Bu Mur di depan. Dia nengok. Vena, sampean iku, panjenengan iku, ojo mencucu katanya gitu. Senyum kayak ibu. Hai, halo. Aku malu banget loh di Iya, situ iya, Bu. Aku iya, ngerasa iya. ya ampun, Bu Muriati tuh subuh-subuh loh naik pesawat. Iya, Tapi iya. dia bisa sasakan rapi. Iya. Dia sambil belajar. Aku kan pernah satu kamar loh sama Ibu Muriati. gitu ya? Jadi dia belajar Bu. Karena Iya, waktu itu dia iya, masih iya. kuliah kalau nggak salah di universitas apa terbuka, iya. di usia yang 50 tahun guys. Betul. Coba bayangin. Bu, bisa diceritain nggak sih Bu Muriati itu seperti apa gitu loh? Karena Iya. kadang-kadang kalau generasi yang saya sih tahu, generasi yang sekarang ini kan perlu tahu ada sosok Kartini lain selain R.A. Kartini gitu. Betul. Jadi ini makanya saya bilang beruntunglah ya, beruntunglah Ayuma dan anak-anak lainnya semuanya yang dapat kesempatan terbuka luas gitu ya. Dari segi sekolah, dari segi kesempatan untuk mengekspresikan diri gitu ya. Zamannya Bu Mur, dia pengen sekolah tinggi-tinggi juga kendalanya tuh banyak sekali. Justru kesempatan Bu Mur berkiprah setelah menikah. Ini sama seperti Ibu Kartini. Betul persis ya ceritanya ya. Persis. Jadi gini, orang zaman dulu itu kalau walaupun orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya, tapi yang kena tuh orang tuanya nih, nggak pantas anaknya dibiarkan begitu gitu ya. Jadi ada social judgment yang menghakimi orang tua yang membiarkan anaknya maju, anak perempuan terutama. Nah di Bu Mur juga demikian kan. Tapi ketika sudah menikah justru kebetulan ayah saya master dari Amerika, jadi pikirannya sudah terbuka. Ya dibiarkan maunya apa berorganisasi Pak sebelum menemukan Mustika Ratu itu beliau aktif di organisasi. Oh gitu ceritanya. Jadi di situ mulai mengenal orang, bergaul dengan pejabat dan sebagainya. Kemudian jadi sebenarnya mencari pencarian jati diri juga. Saya ini maunya apa sih gitu kan? Sambil ya. Sambil gitu, oke, semua oke. dijalanin Tuh, kan. jadi guys ini harus Jangan ya. kecil hati. Nah, mumpung masih muda jangan ngerumpi, jangan Iya. gosip ya. Iya. Tapi dicari ya. Betul. yang Apa menjadi- aja jalanin sampai kalian menemukan apa yang paling cocok untuk kalian, kan gitu. Jadi akhirnya Bu Muriati akhirnya dia suka memang bisnis gitu, suka. Nah, sampai di usia tertentu sudah mulai ayah saya meninggal, Mustika Ratu sudah maju, beliau mulai mikir biasa deh orang kayak gitu kan juga ada bosennya kan. Udah bosen nih mau ngapain, saya mau ambil S3 sama mau masuk ke politik, running for DPD kan. Jadi ya udah ditinggalkan ke profesional, ke anaknya, beliau aktif di politik dan ngambil S3. Jadi untuk setiap tahapan itu ada goal-goal lagi gitu. Sudah selesai ini, masa berhenti? Selesaikan, cari lagi yang lain yang membuat hati kita meluap-luap untuk mengejar, kan gitu. Itu guys yang membuat Ibu Muriati Sudibyo Awet muda. awet muda karena otaknya nggak pernah berhenti, bener nggak? Betul, Saya betul ingat sekali. banget ya waktu itu dia Betul selalu sekali, bilang, Fen. Vena jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul. Dan salah satunya kenapa saya lari ke dunia politik adalah salah satunya saya ngefans banget sama Ibu Muriati Ih, karena dia asik. membuktikan Betul, bahwa betul. sebagai perempuan itu adalah sebetulnya lobby yang paling handal. Pelobi paling handal tuh perempuan. Pakai True. pelengkap. Karena kalau kita senyum bener nggak Bu? True, Kalau kita true, senyum yang tadinya semua tegang, masuklah Ibu Putri ke dalam 8 Betul. orang watim pres yang lain langsung mencair, benar nggak Bu? Betul. Jadi sebetulnya apa sih yang melatar belakangnya seorang Ibu Mur waktu itu kan bisnis udah jalan ya Mustika Ratu. Kenapa kok lari harus punya franchise Miss Universe dengan membuat Putri Indonesia? Apa waktu itu ceritanya?
Itu adalah ya selain tentunya bahwa Miss Universe itu equal to beauty, yang nggak jauh dari bisnis kita, tetapi juga bagaimana melatih, sebenarnya ini pelatihan, melatih perempuan-perempuan muda Indonesia yang sesuai kriteria, cantik, pinter, tapi berani untuk tampil. Kan perempuan Indonesia banyak dong, cantik, pinter, orang perempuan Indonesia memang terkenal kok di Asia cantik-cantik gitu ya. Nggak bosenin ya. Cantik kan kok kita dibandingin. Nggak kalah lah sama Korea, nggak kalah lah. Oh jadi awalnya karena related sama produk, tapi akhirnya pengen bikin sesuatu yang menjembatani, memfasilitasi pendidikan, ya. Pendidikan supaya perempuan Indonesia mampu mengekspresikan dirinya, tidak saja di area lokal tetapi juga I get the point. Jadi kenapa nggak bikin skupnya nasional, tapi dengan membeli franchise Miss Universe, mau nggak mau Indonesia terbawa namanya. Yes. Baik itu dari segi produksi ya kayak jamu-jamunya, kosmetiknya, pintar juga ya Bu Mur ya. Iya. Luar biasa. Padahal itu tahun berapa ya? 90-an ya? Itu zamannya Indira sudah kok. 92 meskipun waktu itu disuruh pulang ya. Iya. Bu, tapi kan sekarang udah berbeda nih. Zaman sudah berbeda. Ada banyak sekali ajang beauty competition ya. Tapi tetap Putri Indonesia itu punya kelas tersendiri. Apa yang bisa membuat berbeda dengan putri-putri yang lain? Ya, pertama kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang berkualitas tentunya konsistensi, terus mau belajar, memperbaiki diri ya. Terutama kita juga connected to franchise yang paling besar juga kan. 3 terbesarnya ya itu yang kita ambil itu kan. Jadi ya Miss Universe, Miss International itu kan dari lama. Zamannya Irma Hadi Surya dulu kan. Kemudian Miss Supra walaupun muda tapi dia cepat sekali naiknya. Ngehits ya. Ngehits. Bu, ini kalau aku nanya terus kayaknya netizen marah karena aku sudah terlanjur membuka. Ini Bu, saya mau tanya sama Ibu Putri. Ibu sudah menjadi wanita hebat di negeri ini. Mau bertanya, sewaktu kecil cita-citanya jadi apa sih Bu? Jadi Putri Indonesia. Nah itu. Terus apa jadi direktur atau anggota dewan? Apapun itu ibu sangat luar biasa. Bisa menjadi berkah dimanapun Ibu bertugas. Ini dari Agustin Marita. Wah bisa dapat giveaway loh nanti. Yes. Bu monggo dijawab. Yeah. Cita-cita saya dulu waktu kecil malah pengen jadi psikolog. Ya benar, Bu. Iya, karena sering mengamati orang dari usia remaja gitu ya, sering ngamatin orang gitu. Tapi semua itu kan berevolusi ya. Lama-lama kita ada juga terpengaruh orang tua berusaha gitu. Jadi ikut merubah juga. Tapi di awal-awalnya SD SMP itu masih pengen jadi psikolog tuh, nggak kebayang akan jadi CEO, kemudian senang berorganisasi, akhirnya di pemerintahan tuh nggak pernah terbayang. Jadi sederhana banget ya. Sangat tapi kayaknya berguna ya, ilmu psikologi kan dimana? Sangat, karena itu saya suka memang. Apalagi di politik ya Bu. Ya, kita harus bisa membaca pikiran ini mau kemana ya arahnya. Di bisnis pun juga begitu, kita mau cari partner, kita ngelihat gitu dia apa ininya, tujuannya dengan kita. Kalau saya dibacain gimana Bu saya? Kayaknya kalau Vena nggak usah dibacain, dari Pie juga udah di Indonesia ya. Ray _ Federica adalah putri Indonesia pertama yang masuk 10 besar Miss Universe sepanjang sejarah Indonesia mewakili Miss Universe. Dan pada saat Federica masuk top 10, bagaimana perasaan Bu Putri saat mengetahui akhirnya Indonesia bisa masuk top 10? Apa dapat bonus? Terharu dan bangga. Terharu dan bangga ya. Akhirnya effort kita bersama membuahkan hasil gitu ya. Jadi memang YPI ini dari waktu ke waktu semakin kesini prestasinya semakin meningkat. Berarti kita perlu mengapresiasi juga bahwa we are on the right track lah.
minimal gitu. Sesuai Jadi kita target ya makin naik gitu. Begitu juga dengan pemenang kedua dan ketiganya kan. Sudah ada yang menang, sudah ada yang runner up 1-2. Jadi menurut saya itu progres untuk yayasan sendiri dan untuk anak-anak kita sendiri yang sudah makin lama makin mempersiapkan diri, Fen. Oh, jadi serius banget ya. Iya, ada yang mempersiapkan udah dari 5 tahun yang lalu. Ada yang tahun lalu enggak, Jessica kalah di Jawa Barat tahun sebelumnya. Tahun ke depannya dia ikut lagi, dia menang. Jadi ini kan untuk memberi semangat bahwa kalau belum beruntung ya lakukan sesuatu, memperbaiki dan coba lagi. Tuh, jadi sebenarnya ini sangat menyenangkan ya, karena di saat kita muda banyak sekali kita bisa mengikuti kayak Putri Indonesia dan miss-miss yang lain sebagai stepping stone, bener kan? Betul. Jadi sebetulnya tujuan akhir dari penyelenggaraan Putri Indonesia apa sih, Bu? Kan mendidik. Ya kita ingin selalu mendidik. Ya, kita mendidik. Dari zaman ke zaman ya, Bu ya. Mendidik perempuan muda Indonesia untuk makanya saya bilang yang pinter banyak, yang cantik banyak, tapi untuk yang lolos Putri Indonesia kan nggak banyak. Akhirnya maju ke lomba internasional. Itu penggodokan yang luar biasa. Banyak yang nangis-nangis sih, cuman setelah itu kangen gitu, setelah itu kangen. Kangen dengan doktrin-doktrin dan training-training yang melelahkan itu berapa minggu, Bu? Exactly. Kalau saya minggu. Kalau saya dulu cuma seminggu ya. Sekarang diperpanjang. Jadi semua karena dari kan latihannya juga makin banyak. Oh iya, benar-benar. Jadi dari table manner ya, Bu ya, catwalk, apalagi waduh itu kayaknya makin berat ya, tapi tidak membohongi hasil ya, Bu. Makin pasti. bagus. Nah, ini Bu, ada lagi pertanyaan banyak banget, saya harus bacakan. Nah, untuk Ibu Putri, setiap tahun Putri Indonesia selalu terus mencari yang terbaik. Mulai dari Bunga 2017 sebagai basic model, Federica 2019 yang good speaker, lalu tahun ini Ayuma yang strong dan sangat Indonesianable. Waduh, Indonesianable. Bagaimana sih cara Bu Putri dalam memilih pemenang Putri Indonesia setiap tahunnya dengan berbagai macam karakter, guys, tuh yang bisa memenuhi standar Ibu Miss Universe Organization. Nah itu kan standarnya seperti Ibu bilang ya, setiap tahun pasti ada sedikit perubahan. Iya. Mesti jeli dong, Bu ya. Ini tahun ini kayaknya yang kayak gini nih yang menang. Kadang kita memprediksi gitu, tetapi kan persaingan yang terpilih di masing-masing negara kan beda-beda. Oh iya ya, susah juga. Itu ya, yang jadi gimana memang akhirnya keberuntungan masing-masing juga. Tau-taunya 1 tahun sangat tough ininya persaingannya. Ada yang tahun tertentu yang lebih longgar, yang nonjol cuma 6 misalnya gitu kan. Jadi persaingannya kan lebih mudah. Jadi nggak ada satu teori nggak yang ada tuh pasti ya? Nggak ada sekarang kan dari Afrika tuh ya. Iya, betul. Jadi bisa dilihat bahwa dia juga gitu. Dia bilang kalau lihat saya kan, saya juga orangnya kurus, nggak terlalu terlalu berlekuk-lekuk, malah rambutnya nggak ada panjang-panjangnya cepat, sama sekali, yang kesannya kayaknya orang lain kurang feminin gitu kan. betul, Tapi betul. Itulah kecantikan itu kan. Iya, betul. Bisa macam-macam. Setuju banget. Tuh, jadi guys, untuk yang nonton, jadi nggak usah berkecil hati. Saya rambutnya keriting, saya kulitnya tidak putih. Itu karena kecantikan bukan dari situ ya. Makanya dibilang pertama brain, kemudian behavior, beauty, apalagi nih sekarang katanya Indira bright. Indira suka nambahin brave katanya. Oh, brave juga. Tapi setuju nggak sih, Bu, kalau sekarang perempuan Indonesia yang tahun sekarang bisa jadi Miss Universe? Setuju dong, itu cita-cita saya juga, pasti cita-cita Ayuma juga gitu ya. Optimis ya, Bu, tahun Optimis. Meskipun pandemi begini berarti ditunda ya, Bu? Memang sudah dikatakan ditunda gitu ya, tahun depan, jadi tahun ini nggak ada gitu. Ya di satu sisi ada bagusnya, jadi persiapan kan menjadi lebih panjang juga gitu. Kita juga sambil nunggu apa nih bentuknya seperti apa dan sebagainya. Tapi tetap diselenggarakan ya, Bu? Diselenggarakan, tapi kita nggak tahu nih selenggarakan online, offline kan. Aduh, gitu. Nggak seru, Bu, kalau online. Itu. Iya, nggak seru karena euforianya nggak dapat. Iya. Oke, Bu Putri, ini seru banget ya ngobrol sama perempuan yang cantik, yang pintar, yang menginspirasi. Ada nggak, Bu, kata-kata untuk Ibu Muriati
sebagai ibunda tercinta, karena saya merasakan kalau ngomongin Ibu Muriati saya tuh nggak pernah habis kata-kata. Bu Muriati itu hadir pada saat saya menikah juga, sampai acara siraman dan wejangan-wejangannya tuh sampai sekarang nempel loh. Bahwa jadi perempuan, Vena, kamu harus berani. Apapun profesinya, kamu harus jadi perempuan yang pintar, yang baik, yang fleksibel. Nah itu Bu, saya orang yang paling nggak fleksibel. Gimana jadi anaknya coba guys? Aku aja yang pernah jadi salah satu putri Indonesia, merasakan Ibu Muriati itu perempuan yang hebat. Jadi bagaimana ya kalau dari kacamata Ibu Putri terhadap ibunda tercinta? Ya, boleh dibilang memang salah satu heroin saya adalah ibu saya sendiri, karena dari kecil melihat seperti apa beliau ya, jadi mau tidak mau pasti ada cetakan yang membentuk saya juga. Demikian, tentu kita punya warna sendiri ya, tetapi ya bahwa kita Bu Mur itu bisa sampai ke posisi beliau juga sebagai wakil ketua MPR saat itu adalah yaitu antara lain kegigihan, fleksibilitas tuh penting sekali. Jadi temennya banyak sekali. Iya. Emang agak menular ke saya juga gimana? Iya, jadi kadang-kadang saya kan punya organisasi tuh Pertiwi. Jadi kadang-kadang kita ada di airport di mana Sumatera Utara, ibu gitu bisa. Jadi ya ini ya, jadi foto lah mereka ya. Ingat kan Vena kalau sering Bu Mur kan di stop untuk foto. Saya jadi ingat, ya ampun ini terjadi pada saya loh, padahal dulu saya sebel ngelihat ibu saya, udah dong Bu, cepet dong kita udah telat atau apa, masih di foto sana sini gitu. Karena ya memang begitu orang mengenal beliau memang banyak temennya, dan itu salah satu yang menunjang beliau bisa mencapai dan sukses sampai ke perjalanan karir tertingginya gitu ya. Ada nggak sih kata-kata untuk Ibu Muriati sebagai ibunda yang sudah membuat seorang ibu putri seperti ini? Kata-kata terima kasih kah? Karena kan waduh itu perempuan hebat luar biasa. Iya. Ya saya tidak bisa seperti saya sekarang tanpa ibu saya, tanpa didikan. Contoh nomor satu, contoh ya, kalau didik mulut aja sulit ya, jadi contoh. Dan juga ini yang saya ingin tularkan ke teman-teman penonton sekalian, doa seorang ibu itu luar biasa. Jadi ya itu, ibu saya doanya ke anak tuh nggak putus, doa sampai saat ini. Jadi kadang-kadang lagi tidur nih saya nonton TV di ruangan tidur beliau, apa sih kok ngomong-ngomong saya deketin gitu, ternyata doa. Terima kasih Tuhan saya diberi seperti ini, anak-anak ini tolong jaga Tuhan, ya itu tuh terus sampai detik ini. Ada nggak sih satu momen yang sangat membuat Mbak Putri itu sama Ibu Muriati, antara ibu dengan anak, rasanya kayak bonding banget? Momen apa nih? Kayak nggak bisa dilupakan lah sampai detik ini dengan Ibu Mur. Ya terus terang saja, setiap langkah saya seperti pada saat pelantikan saya sebagai One Team Press dan satu-satunya perempuan itu membuat ibu terharu juga gitu ya. Jadi artinya ya kebanggaan orang tua deh. Bayangkan kalau Vena melihat misalnya Fania nanti one day jadi apa, kan tentu thank God saya telah berhasil menyelesaikan pendidikan saya kepada anak-anak saya seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan dan diungkapkan dan diekspresikan oleh Bu Muriati saat itu luar biasa. Jadi benar-benar yang namanya Ibu Putri itu sangat mencintai ibu ya, dengan cara membuktikan ya bahwa terus berjuang, terus mengeksplor diri untuk menjadi bukan penerus ya, untuk menjadi seseorang yang terbaik dari diri kita. Jadi pasti ini sampai ke sana.
Ya, ini inspirasi ya guys, bahwa seorang perempuan itu adalah seorang makhluk yang sangat komplit. Oh, iya. Tergantung bagaimana dia mau mengeksplor dan rajin. Betul. Rajin untuk mengeksplor diri. Jadi Betul. jangan malas guys, jangan tidur-tiduran mentang-mentang pandemi ya. Tapi ngomongin pandemi nih ya Mbak Putri, aku nih kok tertarik ya sama ini. Ini bener nggak sih kayaknya khasiatnya nih ya? Nah, itu gimana lihat tuh? aja di Instagram saya. Jadi Oh. ini Herbamuno ini kami ciptakan, Mustika Ratu ciptakan di saat pandemi. Oh, baru ya? Baru, Oke. baru mulai tergali itu setelah mulai rame ya. Indonesia mungkin belum ada kasus, tapi mulai rame, kita penasaran pasti ada deh dari alam Indonesia yang bisa melawan ini gitu. Dan akhirnya betul setelah keluar sudah banyak menolong mereka yang positif COVID. Ya, dengan dengan keluhan yang ringan hingga menengah ke atas ya, selama dia belum harus pakai ventilator ya. Itu sudah. Iya. Jadi ini untuk pencegahan bisa ya? Bisa, untuk pencegahan dosisnya 1 tablet kali 3 sehari. Untuk pengobatan 3 tablet sekaligus, bisa diulang 3 sampai 4 kali. Tuh guys, jadi ya nggak usah heboh sama takut-takut kena COVID ya. Yang paling penting harus pencegahan, minum jamu. Imun sistem kita. Ya kan kalau dulu jamu pakai ngulek-ngulek, sekarang udah enak banget ada Tinggal Mustika telan Ratu ya. ya. Tapi saya inget banget loh Bu Murianti dulu itu ya, Bu Putri. Ya. Itu nyemilnya kan orang permen ya. Ya, kencur ya. Aku bilang, Bu itu apaan sih Bu? Itu kencur, tapi ya Iya. terbukti setelah berapa puluh tahun kemudian saya sudah begini, Bu Mur masih juga sehat, masih juga kenceng semua Iya, karena iya, jamu. Jadi nih ya, ini buat millennials ya, daripada kalian makan junk food, bener nggak? Betul banget. Bu boleh nggak sih kasih sosialisasi apa sih pentingnya minum jamu bagi kesehatan kita? itu. Secara kita kan kaya raya sebetulnya ya. Benar. Gimana Jadi, sih Bu? Tuhan tuh sudah kasih sebenarnya alam di sekitar kita untuk jadi makanan kita dan Iya. untuk merawat kesehatan dan kecantikan kita. Jadi Indonesia ini pemilik biodiversitas atau jumlah jenis tanaman yang berkhasiat di dunia nomor 2 Wow. setelah Brasil. Wow. Ya. Tapi gila, kalau keren sama ya. laut, tanaman lautnya we are number 1. Wow, Jadi- itu yang dimaksimalkan oleh Mustika Yes. Ratu ya. Yes, ya itu kita harus bersyukur kayak seperti kita diberi keindahan alam, maka kita mulai eksplorasi untuk menjadikan itu penunjang ekonomi Iya, kita, pariwisata, iya, betul. dan kita diberi alam, Iya. ya itu kita manfaatkan untuk makanan. Makanan tuh makanya pertanian tuh harus maju lagi kita. Betul, setuju. Sama untuk perawatan kesehatan dan kecantikan. Tuh guys, jadi di podcast kali ini nggak ada yang gratis. Ada 3 ini ya giveaway Paket, ya Bu ya. yes. 3 paket. Segede apa Bu paketnya? Paketnya paket kesehatan. Oh paket kesehatan, isinya apa aja Bu Putri? Isinya jamu, pasti kalian banyak yang Tuh. nanya saya kok ke Instagram ya, pasti Jamu ini jamu ya. itu. Herbamuno. Kemudian ada sanitizer, Wow. ada sabun. Jadi untuk kebersihan dan kesehatan kita di dalam kondisi pandemi. Ya, ini cocok lah untuk pandemi-pandemi ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sehat ya guys ya, Yes. meskipun di rumah. Bu Putri sekali lagi matur suwun waktunya. Vena. Aduh seneng banget, sukses selalu. Sama-sama, Fen. Pokoknya Sama-sama. siapa tahu aku juga bisa ketularan ya nanti jadi one team press. Harus Aduh dong. mimpi kali ya. Harus dong. Just do your best, itu semua datangnya mengalir. Jadi apa yang membuat Bapak Presiden kita Pak Jokowi memilih Bu Putri? Kira-kira itu kan, menurut Bu itu Putri? kan dipertanyakan waktu saya iya, terpilih iya. kan. Bu Putri jawab deh. Terus jawab deh. beliau jawabnya, karena kan bukan saya yang milih Iya, ya, iya, jadi iya. beliau jawabnya karena saya tahu Ibu Putri itu mumpuni untuk pemikiran ekonomi kerakyatan atau UMKM, wah pas banget. Jadi memang cita-cita beliau ke depan tidak bisa tidak membangkitkan dan menumbuh kembangkan ekonomi UMKM. Kalau negara yang kuat itu UMKM-nya kuat. Setuju. Oke, thank you. Ini penontonnya mana ya? Yeay.
Ini podcast terame loh ya. Karena penontonnya coba kalau dilihat ada 200 orang. Tapi guys, aku setuju ya. Ini sudah mau akhir tahun ya Bu Putri. Kita tetap semangat. Kita lihat ya Bu Putri usia sangat muda. Berapa Bu boleh tahu? 61. Tuh, lihat. Karena apa? Karena jamu Jamu Mustika Ratu. Jadi guys, jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe di mana di Yes, Vena please. Melinda Channel. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama.